merencanakan perjalanannya. Dan untuk situasi terkini memang di kawasan Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih terus-menerus dipadati oleh para pemudik karena kita melihat bahwa berdasarkan jadwal ini yang terdekat adalah sekitar pukul 6.20 yakni keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen menuju ke kawasan Purwosari, kemudian akan diikuti keberangkatan pada pukul 7 dan pukul 8 sehingga beberapa jam sebelumnya masyarakat sudah nampak memadati ataupun juga memenuhi area ruang tunggu sehingga mereka tidak akan melewatkan momen keberangkatan mereka ataupun juga terlambat. Farhanisa dan Yuda. Iya. Ara, kalau kita bicara mengenai arus balik tadi belum terlalu nampak ya, tapi yang menarik Anda katakan justru tiket masih cukup banyak hingga tanggal 3 Mei. Lalu kawasan mana saja ataupun destinasi tujuan perjalanan mana saja menjadi favorit para pemudik kali ini? Kalau untuk tujuan favoritnya ada beberapa di kawasan Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Di antaranya adalah untuk ke Semarang, Tegal, Purwokerto, kemudian juga ada di Yogyakarta, Surabaya dan juga Malang menjadi destinasi favoritnya. Namun dari pihak PT KAI juga menyampaikan apabila untuk melakukan perjalanan jarak jauh ke destinasi favorit tersebut namun tiketnya sudah habis terjual, bisa menggunakan fitur yang ada di aplikasi yakni Connecting Train sehingga masyarakat tetap bisa melakukan perjalanan ke destinasi tersebut meskipun harus transit ke beberapa stasiun terlebih dahulu untuk bisa mencapai tujuan. Yuda. Baik, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Clarissa Aradia atas laporan langsung Anda dari kawasan Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ya, hingga Minggu malam jalur Pantura Arteri Karawang ini juga masih terpantau ramai dengan kendaraan dari arah Jakarta dan Bekasi yang hendak menuju Jawa Tengah. Sementara di Pelabuhan Merak, Banten, pemudik yang ingin menyeberang ke Pulau Sumatera ataupun kembali ke Pulau Jawa masih sepi. Puncak arus balik diprediksi terjadi dalam 2 gelombang. Data ASDP dalam 10 hari terakhir jumlah penumpang mencapai 853.000 orang atau naik 3% dibanding tahun lalu. Pihak ASDP memprediksi puncak arus balik 2023 akan terjadi dalam 2 gelombang, yaitu pada 24 sampai 25 April dan 30 April sampai 1 Mei mendatang. Sejumlah antisipasi telah dipersiapkan mulai dari membuka layanan pembelian tiket online hingga meningkatkan jumlah kapal yang beroperasi. Di jalur Pantura Arteri Karawang hingga Minggu malam sejumlah kendaraan dari arah Jakarta dan Bekasi masih melintas menuju Jawa Tengah. Di antara pemudik juga terdapat kendaraan masyarakat Karawang yang hendak melakukan mudik lokal. Pengamanan lalu lintas di hari kedua Lebaran hari ini dilakukan oleh Polres Karawang, Jawa Barat dan sejumlah petugas gabungan lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia. Meningkatnya arus mudik penumpang yang menggunakan moda transportasi laut di terminal kedatangan Bandar Deli, Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara membawa berkah bagi puluhan porter pengangkut barang bawaan penumpang. Ya, lelah setelah bekerja keras memikul barang bawaan penumpang ini juga terobati dengan bayaran dari para penumpang. Saat pintu gerbang dibuka, puluhan porter pengangkut barang bawaan penumpang berhamburan berlarian di dermaga terminal Bandar Deli, Pelabuhan Belawan. Mereka berebutan menuju KM Kelut yang baru bersandar setelah melalui perjalanan dari pelabuhan di Batam ke Kepulauan Riau. Para porter pun berebut menaiki tangga untuk masuk ke dalam kapal. Di dalam kapal, para porter mencari dari ribuan penumpang KM. Ya, kami mohon maaf untuk tayangan tadi ya. Ini kita beralih ke informasi berikutnya. Idul Fitri tak lagi sama bagi keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Ketiadaan orang terkasih yang direnggut dalam tragedi 1 Oktober 2022 itu mengubah sukacita Lebaran menjadi hampa. Ya, seperti seorang ibu yang kehilangan anak semata wayangnya yang berbagi cerita kepada koresponden CNN Indonesia Miftah Farid dan fotojurnalis Miki Peresia. Ini momen Idul Fitri pertama bagi Khalifatul Nur tanpa kehadiran Jovan Farelino, buah hati satu-satunya. Jovan, satu dari 135 nyawa yang direnggut dalam tragedi Kanjuruhan. Di saat semua orang bersilaturahmi, di hari yang fitri, Iva, begitu ia disapa, memilih menutup diri. Ia tak sanggup bertemu banyak orang. Ia tak kuasa menjawab setiap pertanyaan tentang nasib pilu anaknya. Iva menghabiskan waktu di makam sang anak.
sholat itu saya sama nggak sholat maghrib, nggak mau di masjid itu tanya-tanya orang. Habis selesai orang-orang sholat saya lari ke makam. Habis ke makam buka pintu sebentar nggak sanggup, akhirnya saya ke makamnya kakak saya yang digadang itu lama, memang sengaja saya seperti itu. Saya baru buka pintu itu habis maghrib dengan mata saya bengkak. Saya nggak sanggup ditanya orang. Keluarga tahu betul apa yang dirasakan Iva. Nuri Hidayat, kakak Iva, berusaha mendampingi sang adik. Membesarkan semangatnya, jadi ya udah kesini cerita-cerita gitu-gitu, terus membesarkan semangatnya. Sama kalau ada kegiatan yang berhubungan dengan kumpulan keluarga Kanjuruhan gitu, saya selalu nyertai. Iva hanya bisa mengenang momen indah bersama Jovan dengan hati getir. Iva mengingat saat-saat malam takbiran, ia menghabiskan waktu berdua di rumah bersama Jovan. Satu momen hangat yang menjadi lengkapnya dia sebagai seorang ibu adalah ketika Jovan meminta dibuatkan masakan kesukaannya di Hari Raya Idul Fitri. Mesti lebaran ini kan mesti dia tuh minta masak ini nih, minta masak ini nih. Sekarang saya udah nggak ada yang minta masakin lagi gitu. Biasanya minta masakin apa? Tergantung Mas, kadang sambal goreng ati ampela itu senengannya dia. Sekarang aku nggak ada yang mintain seperti itu lagi, itu ya sedih. Ingatan tentang momen indah itu kini berganti wangi bunga setaman yang setiap saat ia bawa ke makam Jovan. Iva berharap terus diberi kesehatan untuk tetap kuat berjuang mencari keadilan atas kematian sang anak. Jovan tewas tepat di usia 15 tahun. Hari-hari Iva tak lagi sama. Iva meyakini anaknya tewas karena gas air mata yang ditembakkan polisi ke tribun penonton Stadion Kanjuruhan. Miftah Farid, Miki Peresia, Malang, Jawa Timur. Informasi berikutnya, bus berisi rombongan wisatawan terguling di turunan tajam dan menikung di kaki Gunung Merbabu, Jawa Tengah, Minggu siang. Sementara sebuah minibus menabrak tembok sekolah Kabupaten Mojokerto Minggu sore. Seorang bayi berusia 5 bulan meninggal dunia karena benturan di dalam mobil. SDKP Lengkong. Sebuah minibus menabrak tembok di Jalan Nasional Bypass Desa Brangkal, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Warga di sekitar lokasi kejadian berusaha memberikan pertolongan. Seorang balita sempat digendong ibunya keluar dari mobil. Warga langsung membawa korban ke rumah sakit Dian Husada di Kabupaten Mojokerto. Akibat kecelakaan ini, balita berusia 5 bulan meninggal dunia. Sementara 4 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Petugas kepolisian yang melakukan olah TKP menduga kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk. Kecelakaan juga terjadi saat mikrobus terguling di turunan tajam di kaki Gunung Merbabu, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Minggu siang. Mikrobus berisi 23 penumpang asal Kabupaten Bantul, Yogyakarta terguling saat menghindari jurang. Ke atas, terkenal gua. Saya rem, belum remnya, enggak. Itu rombongan dari mana, Pak? Dari Bantul. Oh, mau kemana, Pak? Dari Ketep ke Pager, tuh. Hampir ke Pager. Berapa orang, Pak, rombongan itu, Pak? 23. Seorang penumpang meninggal di lokasi kejadian. Sedangkan 8 penumpang lain yang mengalami luka ringan dan dirawat di Rumah Sakit Umum Syubanul Waton, Kecamatan Tegal Rejo. Satuan Lalu Lintas Polresta Magelang yang melakukan olah tempat kejadian perkara menduga penyebab kecelakaan terjadi akibat kendaraan mengalami remblong. Tim Liputan CNN Indonesia. Pemirsa, tumpukan sampah kerap menghantui